bisnis spare part modal 4 juta, sekarang punya aset miliaran gitulah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman ya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan. Oke, kembali lagi bareng saya Teguh Kahel. Dan hari ini saya mau kasih sharing ya sama teman-teman, atau ada sedikit klarifikasi atau memperjelas sesuatu sih. Jadi saya punya satu video, dan kebetulan videonya itu bukan di channel kita pribadi. Jadi waktu itu ada dari channel lain mewawancarai saya gitu ya, dan itu judulnya memang cukup fantastis gitu ya. Judulnya adalah bisnis spare part modal 4 juta sekarang punya aset miliaran gitulah, kurang lebih judulnya begitu. Dan dan viewernya itu luar biasa, kalau nggak salah itu di atas 600.000 ya, mungkin sekarang hampir mendekati 1 juta. Dan itu bikin saya karena banyak viewernya, judulnya fantastis gitu ya, terus ditambah lagi nih, emang tipikal orang kita ini kan beberapa ya itu nggak menyimak sampai habis, atau kalau kita baca sesuatu kadang orang kita itu mendingan mati daripada baca, dan akhirnya apa gitu kan, akhirnya ini persepsinya diambil aja tuh yang pendek-pendek gitu ya. Jadi mungkin hampir tiap hari ya yang hubungin saya gitu ya, pengen buka bisnis spare part dengan modal yang minim. Ada yang punya modal 5 juta, 25 juta, 100 juta juga ada gitu. Tapi balik lagi gitu, kalau ngomongin spare part itu adalah, pertama itu butuh butuh waktu untuk mempelajari ilmunya. Terus yang kedua butuh modal tentunya gitu ya. Kalau nggak punya ilmunya berarti butuh modal yang cukup besar mungkin ya. Modal yang cukup besar juga itu belum tentu jalan gitu. Jadi saya mau klarifikasi nih gitu ya. Jadi di video itu adalah, memang waktu saya memulai, memang saya dengan modal yang sangat minim gitu ya. Tetapi ini yang harus teman-teman garis bawahi. Tetapi saya pertama adalah saya punya ilmunya, artinya dulu saya belajar dulu, kerja di toko dulu. Kalau nggak salah itu sekitar 3 tahun untuk memahami ilmunya, dan selama belajar itu saya punya jaringan gitu. Jadi saya udah punya ilmu dan punya jaringan, makanya saya bisa bisa memulai dengan modal yang minim gitu. Dan ini yaitu tadi di luar sana banyak kan, oh berarti gue punya modal dikit bisa buka usaha spare part ini nih gitu, tapi nggak punya ilmunya, ya nggak bisa gitu ya. Artinya ini mau klarifikasi, mau kasih informasi ke teman-teman seperti itu gitu. Dan di bisnis apapun, nggak cuma spare part ya, di bisnis apapun gitu, yang tepat, yang terbaik adalah pelajari ilmunya dulu. Jadi jangan mentang-mentang lu dapat warisan gede, mentang-mentang lu anak orang kaya gitu ya, terus lu main buka bisnis aja. Itu gue bilang peluangnya kecil untuk sampai bisnis itu berhasil. Yang pertama adalah lu belajar dulu, dari belajar lu dapat jaringan, ya kan. Maksudnya belajar ini bukan belajar ikut kelas yang 1 jam ya, tapi belajar ini gua sarankan lu terlibat langsung di bisnis yang pengen lu jalanin itu gitu. Ini gue sering banget ngomong begini gitu ya, karena banyak banget orang kita ketika ngelihat bisnis orang lain gitu ya, atau ngelihat misalnya gini, gue lihat jualan di TikTok rame nih, besok gue jualan lah gitu, tapi dia nggak bangun followernya dulu, ya peluangnya kecil buat rame gitu ya. Atau gue pengen bisnis besok gue mulai gitu, tanpa dia tahu ilmunya, ya udah habis lah gitu kan. Dan itu gue lihat nggak sedikit yang bisnisnya nggak jalan, cuman karena dia buka, karena dia modal gede aja, dia lihat orang lain yang udah berhasil, tapi dia nggak belajar gitu. Tapi ya gue juga gini sih, tapi gue juga tetap membuka peluang untuk teman-teman yang ingin bisnis spare part gitu. Tapi gue bisa dampingin, gue bisa temenin,
gue bisa ajarin, tapi itu juga teman-teman yang udah siap modalnya gitu ya. Ya kalau untuk di area Jakarta, Bekasi gitu ya, mungkin dengan modal di bawah 1 M itu gue bisa bantu. Tapi kalau untuk yang di luar daerah, ya gue minta modal yang lebih gede lagi. Dan itu akan gue bantu, akan gue dampingin sampai bisnisnya teman-teman jalan gitu. Ya gue nggak jamin, tapi insya Allah lah dengan pengalaman yang udah pernah gue lewatin, teman-teman insya Allah nanti itu jalan. Dan itu juga belum tahu akan gue lakukan kapan gitu ya. Karena membangun kerjasama itu nggak mudah ya. Pengalaman juga punya beberapa kerjasama itu kurang jalan. Oke, itu mungkin sedikit masukan dari gua, klarifikasi dan lain-lain. Teman-teman yang mau mulai usaha, please jangan karena uangnya banyak lu main buka aja, please jangan gitu. Apapun untuk belajar itu pasti butuh waktu, minimal 1 tahun lu fokus di situ, satu bidang ya kan. Setiap hari mikirnya itu siang malam gitu ya. Setiap hari yang dilakukan arahnya ke sana. Nggak butuh langkah yang besar, tapi langkah selangkah demi langkah, tapi lu fokus sama satu hal aja gitu. Nggak boleh ngeliat nih lagi ngerjain satu hal, kayaknya ini mah kurang menghasilkan, terus itu gitu. Jadi bisnis apapun akan menghasilkan kalau lu fokus gitu. Jualan es teh kayak, jualan pecel lele kayak, atau apapun, jualan spare part, jualan makanan apa segala macam gitu. Asal lu fokus minimal setahun lah. Mau jualan online pun, mau di TikTok, mau di mana, itu pasti butuh waktu. Dan gue juga minta doanya nih sama lo semua. Gue lagi bangun TJM TV ini, Rokahel Management ini, supaya bisa kasih banyak edukasi ke teman-teman di luar sana, dan follower gue juga makin banyak. Terus gue juga timbal baliknya bisa kasih manfaat, teman-teman juga bisa dapetin sesuatu yang bagus, bisa dapetin spare part yang awet, berkualitas, dan harganya itu harga sebenarnya gitu ya. Oke, thank you. Bermanfaat ya. Bermanfaat dong ya kan. Makanya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya sebanyak-banyaknya, biar makin banyak yang dapat manfaat dan teman-teman dapat pahalanya juga pasti gitu ya kan. Pokoknya sikat.